600 Song. Halo, selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan. Hari ini kita akan coba untuk mempelajari dasar dari bahasa Jerman. Sebelum itu, saya mau tanya tentang kabar teman-teman. Sehat kan? Sehat dong. Harusnya ya. Bahasa Jerman itu mudah sebenarnya kalau kita amati, tapi sebenarnya bahasa ini itu sedikit kompleks. Ya, sepertinya ada satu kasus itu ya, huruf digunakan dalam bahasa Jerman untuk menyusun sebuah kata itu dibaca tidak sesuai dengan huruf itu sendiri. Agak sedikit kompleks memang. Ya, sebelum kita mempelajari bahasa Jerman ke tingkat lanjutan, kita harus mempelajari das alfabet ini sendiri sebagai materi awal, karena kalau ini tidak bisa kita pahami, itu akan menjadi sebuah masalah nanti kemudian hari. Ya, materi pada pagi hari ini akan saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada das alfabet yang normal, yang kedua itu umlaut, boleh dicatat. Yang ketiga itu das alfabet yang nur auf Deutsch, atau yang hanya ada di bahasa Jerman itu sendiri. Dan kita lanjut. Ini yang normal alfabet. Itu sekalian kita baca pronunciation-nya ya, sembari saya memperkenalkannya. Yang pertama itu A, dibaca sama seperti bahasa Indonesia A. Yang kedua B sama. Contohnya itu ada seperti kata Baum, itu yang ada di bahasa Jerman. Yang selanjutnya adalah C. Selanjutnya D, yang sering kita dengarkan seperti Dinge, Deutsch, Vielleicht. Yang selanjutnya E, sama seperti bahasa Indonesia, simple kan. Yang selanjutnya lagi itu adalah ada huruf F. Selanjutnya lagi G, sama. Teman-teman bisa sambil mencoba untuk mengejanya agar kita itu dapat bisa belajar. G, biasa. Yang selanjutnya yakni H. Simple kan sebenarnya, simple. Yang selanjutnya lagi I. Alfabet ini itu ditulis sama seperti yang ada di sini. Nah, ada lagi yang beda di alfabet bahasa Jerman ini. Kalau di Indonesia J itu dibaca J, tapi kalau di Jerman itu sendiri, kalau huruf J itu dibaca Y. Saya kasih tahun baru, itu bahasa Jermannya Neujahrstag. Lah, di tengah-tengahnya Jahr atau tahun itu dibaca pada Neujahrstag itu dibaca Jahr. Jahr itu artinya tahun, menggunakan huruf J di awal yang dibaca Y. Selanjutnya yakni K sama, L sama, M sama, N sama seperti bahasa Indonesia, cukup mudah. U sama, P boleh dilanjut, Q atau Q, R S, T U, biasa U seperti bahasa Indonesia, karena ini ada akan versi umlautnya U. Nah, ini dibaca V. V dalam bahasa Jerman dibaca V, boleh. Nah, ini W
atau W dibaca V. V. X baca X. Y dalam bahasa Indonesia kalau dibaca huruf ini adalah Y, di sana dibaca dengan Y. Boleh dicoba. Y. Y. Cukup mudah kan? Y. Yang ini huruf selanjutnya dan yang terakhir di bagian pertama ya, ini Z. Z atau Z. Ya. Bisa digunakan Z atau Z. Seperti itu. Tapi kadang-kadang setiap daerah itu mengejanya dengan berbeda-beda. Tapi intinya yang paling sering dieja adalah Z. Gitu. Nah, ini yang versi umlaut. Sebenarnya itu cukup mudah. Tapi kita harus mengejanya dengan benar. Tapi kalau salah, aduh. Tapi kalau memang belajar-belajar, gak apa-apa sih. Lah ini A, tapi bukan A. A umlaut. Nah, umlaut itu apa? Umlaut itu adalah metode untuk menitikkan 2 titik di atas huruf itu. Cuma ada beberapa huruf di bahasa Jerman yang menggunakan umlaut. Dan ini salah satunya, yakni A. Dikasih umlaut. Itu dibaca dengan E. 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 Lah, ada satu contoh kata itu house atau rumah. H A U S. Itu tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan umlaut. Itu artinya rumah, satu atau tunggal. Tapi kalau menggunakan ini dibaca Häuser. Häuser, bukan lagi A. Tapi karena dia itu dibaca E, itu setelah huruf E kalau menggunakan U seperti kita membaca Deutsch, EU dibaca OI. Nah, itu sama konteksnya dengan kita menggunakan Häuser. Tapi ini menggunakan A umlaut, di mana itu dibaca E menjadi Häuser. Nah, semoga paham ya. Nah, ini U yang mulutnya itu kalau membaca ini sedikit dibuka lingkarannya. Dan ini yang cukup ya kadang-kadang sulit kita belajar pada awalnya. Tapi ini digunakan untuk satu contoh kata dalam bahasa Jerman itu für, atau dalam bahasa Indonesia itu untuk. Für F U umlaut ditambah dengan huruf R. Für U dibaca U. Nah, ada contoh lagi kata namanya Übung. Übungen. Seperti itu. Boleh dicoba pelajari ya. Nah, yang bagian ketiga adalah nur auf Deutsch, atau biasa bisa diartikan dengan hanya bisa digunakan dalam bahasa Jerman. Ini bagian ketiga. Nah, ya beta ini cukup sulit. Apa sih? B. Oh, bukan. Ini dibaca kalau kita simpelnya itu double S. S kalau kita tulis pada kertas. Tapi cara bacanya adalah aduh berisik. Nah, gitu. H atau double S. Nah, saya kasih contohnya. Contoh kalimatnya ich mag Fußball spielen. Nah, itu S. Kalau misalnya di HP kalian atau komputer kalian tidak menggunakan keyboard bahasa Jerman, kalian bisa menggunakan S diganti S itu sama dengan huruf S. Fußball spielen. Nah, struktur dari kalimat ini saya kasih tahu ya. Struktur dari kalimat ini itu namanya modal verben. Jadi kita menggunakan modal verben, kalimat modal verben sebagai contoh. Ich mag Fußball spielen.
Nah, itu kata kerjanya itu spielen, bermain, itu ditaruh di belakang. Ya memang agak membingungkan ya. Ya, kalau kita suka bermain bola, wir mögen Fußball spielen. Ya, itu kita suka bermain sepak bola, bermain. Ya, gitu kira-kira. Ya, barangkali cukup demikian. Bila ada kebingungan atau ada hal lain yang ingin dipertanyakan atau ingin diskusi atau apa, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.